Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muharoni, NIM 2019 01 10 85, TPL Dio Pamola Chandra, SPD MSN, Padepokan 126, dengan tema Coping Stres Semasa Belajar Daring. Di sini saya akan menyampaikan proker individu mengenai coping stres semasa belajar daring. Pandemi COVID-19. Pada Desember 2019, pertama kali terdeteksi adanya virus baru yang bernama Coronavirus Disease atau COVID-19 pada kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Virus semakin mewabah di bulan Januari 2020. Kemudian ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menjadi pandemi global di Rabu 11 Maret 2020. Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa daring penyebaran COVID-19. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran jarak jauh atau daring dan dilaksanakan buat memberikan pengalaman belajar bagi bermakna bagi mahasiswa. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil informasi lapangan yang dilakukan oleh Litbang Kompas, sebanyak 28,3% siswa mengalami stres bila sistem ini berlangsung lama. Mediana 2020. Kemudian Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menerima laporan bahwa 79,9% siswa tidak senang belajar dari tempat rumah, sebab 76,8% pengajar tidak melakukan interaksi selain menyampaikan tugas. Fahri 2020. Apa yang dimaksud coping stress? Stone dalam Putri Tianti 2007 berkata bahwa coping adalah suatu dinamik berasal dari suatu pola sikap atau pikiran-pikiran seseorang yang secara sadar digunakan buat mengatasi tuntutan-tuntutan yang situasi yang menekan atau menegangkan. Sedangkan coping stress artinya suatu proses yang bergerak maju. Individu mengganti secara kontinu pikiran dan perilaku mereka pada merespon perubahan-perubahan, pada evaluasi terhadap syarat stres, serta tuntutan-tuntutan pada situasi tadi. Coping tertekan bereaksi terhadap tekanan yang berfungsi memecahkan, mengurangi, dan menggantikan kondisi yang penuh tekanan. Lazarus dan Folkman 1984 mengemukakan bahwa stres adalah perasaan tertekan akibat ketegangan individu menggunakan lingkungan yang dianggap membahayakan dan mengancam kesehatan. Stres yang dialami oleh peserta didik diklaim stres akademik. Lazarus dan Folkman 1998 mengelompokkan coping menjadi dua macam, yaitu emotional focus coping, merupakan upaya yang dilakukan individu dalam mengontrol respon stres yang berhubungan dengan emosi. Kedua, problem focus coping, merupakan bentuk upaya yang dilakukan seseorang dalam mencari cara-cara baru dalam mengatasi masalah yang menyebabkan stres. Aldwin dan Robinson dalam Bukit 1999 membagi menjadi emotion focus coping dan problem focus coping. Emotion focus coping menurut Aldwin dan Robinson terbagi menjadi yaitu escape atau melarikan diri dari masalah. Ialah perilaku menghindari masalah dengan cara membayangkan seandainya berada dalam suatu situasi lain yang lebih menyenangkan, menghindari masalah dengan makanan ataupun tidur. Bisa juga dengan merokok ataupun meneguk minuman keras. B. Minimization atau menganggap masalah seringan mungkin. Ialah tindakan menghindari masalah
dengan menganggap seakan-akan masalah yang tengah dihadapi itu jauh lebih ringan daripada yang sebenarnya. C. Self-blame atau menyalahkan diri sendiri merupakan cara seseorang saat menghadapi masalah dengan menyalahkan serta menghukum diri secara berlebihan sambil menyesali tentang apa yang telah terjadi. D. Seeking meaning atau mencari hikmah yang tersirat adalah suatu proses di mana individu mencari arti kegagalan yang dialami bagi dirinya sendiri dan mencoba mencari segi-segi yang menurutnya penting dalam hidupnya. Kedua, problem focus coping. A. Continuous atau kehati-hatian, yaitu individu berpikir dan mempertimbangkan beberapa alternatif pemecahan masalah yang tersedia, meminta pendapat orang lain, berhati-hati dalam memutuskan masalah, serta mengevaluasi strategi yang pernah dilakukan sebelumnya. B. Instrumental action atau tindakan instrumental adalah tindakan individu yang diarahkan pada penyelesaian masalah secara langsung, serta menyusun langkah yang akan dilakukannya. 3. Negotiation merupakan beberapa usaha oleh seseorang yang ditujukan kepada orang lain yang terlibat atau merupakan penyebab masalahnya untuk ikut menyelesaikan masalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi coping stress. Yang pertama, jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menggunakan kedua bentuk coping, yaitu problem coping stress dan emotion focus coping. Menurut Billings dan Moss dalam Pramadi 2003, wanita lebih cenderung berorientasi pada emosi, sedangkan pria lebih berorientasi pada masalah. Secara umum, respon coping stress antara pria dan wanita hampir sama, tetapi wanita lebih lemah atau lebih sering menggunakan penyaluran emosi daripada pria, menurut Hapsari 2002. Yang kedua, tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan semakin tinggi pula kompleksitas kognitifnya. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena seseorang yang berpendidikan tinggi akan lebih realistis dan aktif dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, perkembangan usia. Struktur psikologi seseorang dan sumber-sumber untuk melakukan coping akan berubah menurut perkembangan usia dan akan membedakan seseorang dalam merespon tekanan. Menurut Garmazi dalam Hapsari 2002, coping stress akan berbeda untuk setiap tingkat usia. Pada usia muda akan menggunakan problem focus coping, sedangkan pada usia yang lebih tua akan menggunakan emotion focus coping. Hal ini disebabkan pada orang yang lebih tua memiliki anggapan bahwa dirinya tidak mampu melakukan perubahan terhadap masalah yang dihadapi, sehingga akan bereaksi dengan mengatur emosinya daripada pemecahan masalahnya. Yang keempat, status sosial ekonomi. Menurut Tanumi Jojo 2004, faktor-faktor yang mempengaruhi coping stress antara lain perkembangan kognitif, yaitu bagaimana subjek berpikir dan memahami kondisinya. Kemudian kematangan usia, yaitu bagaimana subjek mengelola emosi, pikiran, dan perilakunya saat menghadapi masalah. Hal lainnya adalah urutan kelahiran, yaitu posisi subjek di antara saudara-saudaranya yang berpengaruh terhadap karakteristik subjek dalam menilai dirinya sendiri, serta moral, yaitu bagaimana subjek memandang aturan tentang masalah yang sedang dihadapinya. Indikasi gejala stres. Kondisi individu yang mengalami stres, gejala-gejalanya dapat dilihat baik secara fisik maupun psikologis. A. Gejala secara fisik. Individu yang mengalami gejala fisik yaitu ditandai dengan oleh gangguan terjantung, tekanan darah tinggi, ketegangan pada otot, sakit kepala, telapak tangan atau kaki terasa dingin, kepala terasa pusing, perut terasa mual-mual, gangguan pencernaan, dan susah tidur. Bagi wanita akan mengalami gangguan menstruasi dan gangguan seksual atau impotensi. White dan Stromrello 1983. Kedua, gejala secara psikologis. Individu yang mengalami gejala psikologis yaitu ditandai dengan oleh perasaan selalu gugup dan cemas,
peka dan mudah tersinggung, gelisah, kelelahan yang hebat, enggan melakukan kegiatan, kemampuan kerja dan penampilan menurun, perasaan takut, pemusatan diri yang berlebihan, hilangnya spontanitas, mengasihkan diri pada kelompok, dan fobia, menurut West Stromer-Lalou 1983. Dampak stres pada individu. Menurut Brazzard 2016, mengklasifikasikan dampak stres ke dalam 4 aspek, yaitu kognitif, emosi, dan perilaku. Menurut Brazzard 2016, beberapa tanda bahwa stres telah berdampak pada, yaitu yang pertama, aspek fisik. Di antaranya adalah adanya gangguan tidur, meningkatan detak jantung, ketegangan otot, pusing, dan demam, kelelahan dan kekurangan energi. Kedua, aspek kognitif ditandai dengan adanya kebingungan, sering lupa, kekhawatiran, dan kepanikan. Yang ketiga, aspek emosi. Dampak dari stres diantaranya adalah mudah sensitif dan mudah marah, frustasi dan merasa tidak berdaya. Keempat, aspek perilaku. Stres berdampak pada hilangnya keinginan pada bersosialisasi, kecenderungan untuk menyendiri, keinginan untuk menghindari orang lain, dan timbulnya rasa malas atau riset 2016. Cara mengurangi stres. Menurut Sukardianto 2010, untuk mengurangi stres yang muncul dalam diri setiap individu, yang pertama dan utama adalah mengetahui penyebab timbulnya stres. Dengan mengetahui penyebabnya, akan mempermudah dalam menentukan cara mengurangi stres yang muncul diri individu. Beberapa cara mengurangi stres antara lain melalui pola makan yang sehat dan bergizi, memelihara kebugaran jasmani, latihan pernafasan, latihan relaksasi, melakukan aktivitas yang menggembirakan, berlibur, menjalin hubungan harmonis, menghindari kebiasaan yang jelek, merencanakan kegiatan harian yang secara rutin, memelihara tanaman dan binatang, meluangkan waktu untuk diri sendiri atau keluarga, menghindari kesendirian. Terima kasih.